Halo, dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, tiba-tiba kayak bukan diri sendiri gitu? Lelahnya aneh, pikiran kok rasanya berkabut, gampang lupa, padahal kayaknya nggak ada alasan yang jelas. Kita coba mulai dari cerita Anita deh. Dia ini guru, umur 38, ibu 3 anak. Yang dunianya tuh kayak tiba-tiba jungkir balik. Rasanya lelah, tapi kok gelisah. Pelupa sampai susah inget nama muridnya sendiri, terus jadi super sensitif sama suara keras. Sering sakit kepala juga, terutama sore hari. Tidurnya kacau dan anehnya nih, kopi yang biasanya jadi andalan malah bikin dia tambah cemas. Ini jelas bukan cuma stres biasa kan? Nah, kisah Anita ini jadi pintu masuk kita nih ke pembahasan mendalam hari ini. Kita mau fokus ke huruf N dalam kerangka Bright Minds-nya Dr. Daniel Amen. N itu untuk defisiensi neurohormon. Kita bakal kupas tuntas bab 13 dari buku Memory Rescue. Kita lihat gimana ketidakseimbangan hormon, si pembawa pesan kimiawi yang vital ini, bisa secara signifikan ngacak-ngacak memori dan kesehatan otak Anda. Misi kita kali ini. Ya, bantu Anda pahami peran krusial hormon ini, kenali tanda-tandanya kalau orkestra hormon dalam tubuh Anda mungkin lagi nggak sinkron. Dan tentu aja, langkah apa sih yang bisa diambil buat benerinnya? Oke, mari kita mulai bedah ini ya. Coba bayangin deh, hormon itu kayak orkestra dalam tubuh. Kalau tiroid, adrenal, hormon seks, semuanya main harmonis, wah kita merasa hebat, fokus, energi full. Tapi gimana kalau ada satu instrumen aja yang false? Iya, betul. Dan yang menarik di sini tuh betapa keseimbangan ini seringkali sangat rapuh. Dan hubungannya sama otak itu sering diabaikan gitu loh. Produksi hormon yang katakanlah sedikit aja terlalu banyak atau terlalu sedikit, mau itu dari kelenjar tiroid di leher, kelenjar adrenal di atas ginjal, organ reproduksi, atau bahkan pankreas, itu bisa bikin efek domino ke seluruh sistem. Dan yang sering kita nggak sadari, otak dan kemampuan memori kita itu bisa jadi salah satu korban utamanya. Nah, bab 13 ini secara spesifik banget menyoroti hubungan krusial itu. Makanya disebut neurohormon, karena dampaknya itu langsung ke sistem saraf dan fungsi kognitif kita. Oke, balik ke Anita tadi, gejalanya kan campur aduk banget ya. Sedih, lelah, tapi gelisah, pelupa, sensitif suara, sakit kepala, susah tidur, cemas setelah ngopi. Rasanya kayak semua sistem badannya protes gitu. Nah, setelah dievaluasi pakai pendekatan Bright Minds yang dijelasin di buku ini, itu kerangka buat lihat berbagai faktor risiko yang ngaruh ke otak. Iya, akhirnya ketahuan tuh, akar masalah Anita itu ternyata tiroidnya kurang aktif atau hipotiroidisme. Tapi yang penting dari kasus Anita ini bukan cuma diagnosisnya loh, tapi solusinya yang terintegrasi. Jadi nggak cuma dikasih obat tiroid aja, tapi ada juga perubahan pola makan karena ternyata banyak orang dengan masalah tiroid itu sensitif juga sama gluten. Plus ada dukungan nutraceutical. Mungkin Anda bertanya nutraceutical itu apa sih? Intinya sih, ini nutrien atau senyawa dari makanan yang dipakai buat manfaat kesehatan tertentu. Contohnya di kasus Anita itu ada L-tirosin, asam lemak omega 3, seng, sama vitamin D3. Hasilnya gimana? Dalam 3 bulan aja, Anita merasa kembali jadi dirinya sendiri. Ini contoh nyata banget kan, gimana sesuatu yang rasanya kayak masalah psikologis atau capek biasa, ternyata akarnya ada di hormon tiroid. Hormon ini penting banget buat energi, mood, sama kejernihan mental kita. Wah, jadi tiroid ini kayak semacam termostat energi sama mood kita ya. Buku ini nyebut ada dua masalah utama tiroid. Hipotiroidisme yang kurang aktif, sama hipertiroidisme yang terlalu aktif. Kayaknya dua-duanya bisa bikin kacau ya. Tepat sekali, hipotiroidisme itu gejalanya bisa macam-macam banget dan seringkali samar di awal. Mungkin Anda jadi sering kedinginan pas orang lain biasa aja, berat badan naik tanpa sebab jelas, sering sembelit, lelahnya itu kayak nggak hilang-hilang, kolesterol atau tekanan darah mulai naik, kulit sama rambut jadi kering, kuku rapuh, siklus haid nggak teratur, bahkan bisa ngaruh ke kesuburan atau bikin gejala menopause lebih parah. Nah sebaliknya, hipertiroidisme itu kayak mesin yang kepanasan. Jadi rasanya gerah terus, berat badan turun drastis padahal makannya banyak. Sering diare, susah tidur nyenyak, rasanya cemas atau gampang marah. Jantung berdebar kencang, napas pendek, pikiran kayak balapan, kadang sampai mata kelihatan lebih melotot gitu. Nah, ini nih yang menarik. Tadi Anda bilang, kadang hasil tes lab bisa normal rendah, tapi orangnya tetap ngerasain gejala. Jadi mungkin aja dokter bilang,
Anda baik-baik saja. Padahal kita ngerasa ada yang nggak beres gitu ya. Betul sekali. Ini yang kadang disebut hipotiroidisme subklinis. Jadi Anda merasain gejalanya, tapi angka di kertas hasil lab itu masih masuk rentang normal, walau mungkin di batas bawahnya. Pesan penting dari buku ini tuh, dokter seharusnya merawat Anda manusianya, bukan cuma angka di kertas lab. Tubuh Anda itu yang paling tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Dan ya, perempuan memang lebih rentan kena masalah tiroid, terutama di periode setelah melahirkan. Oke. Dari termostat tiroid, kita geser dikit ke kelenjar kecil di atas ginjal. Kelenjar adrenal. Ini pusat respon stres, lawan atau lari kita kan? Zaman dulu, nih, kalau ketemu katakanlah macan gitu ya, adrenal langsung lepasin hormon kayak adrenalin, sama kortisol, si hormon stres, plus DEAA, buat kasih kita energi super cepat buat kabur atau ngelawan. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Di dunia modern kita, macannya itu bentuknya beda. Macet total pas mau meeting penting, deadline numpuk, konflik keluarga, tekanan finansial. Stresnya itu bukan fisik dan sebentar, tapi psikologis. Dan selingnya berkepanjangan. Gimana tuh efeknya? Nah, akibatnya itu kelenjar adrenal kita bisa jadi terus-menerus mompa kortisol. Bayangin aja kayak pedal gas mobil yang diinjak terus nggak pernah dilepas. Efek jangka panjangnya ini, wah nggak main-main. Kortisol yang tinggi terus itu bakal naikin gula darah dan insulin. Nah loh, risiko diabetes sama berat badan naik. Dia juga nurunin kadar serotonin. Ini zat kimia otak yang bikin kita tenang dan happy. Makanya bisa memicu cemas dan depresi. Nafsu makan juga jadi menggila, terutama pengen yang manis atau asin. Pola tidur, pasti keganggu. Tapi bagian yang paling mengkhawatirkan, yang ditekankan banget di bab ini, stres kronis, apalagi kalau DHEA-nya, hormon adrenal lain yang sifatnya penyeimbang, itu terbukti bisa membunuh sel-sel di hipokampus. Tunggu. Hipokampus. Itu kan pusat memori utama di otak kita. Jadi stres yang kelamaan itu bisa secara harfiah ngerusak bagian otak buat nginget. Wah, itu serius banget ya dampaknya. Terus, apa kerusakan ini bisa diperbaiki gitu menurut buku ini? Buku ini memang menyoroti kerusakan itu sebagai risiko serius ya, terutama buat memori jangka panjang dan bisa meningkatkan risiko demensia juga. Tapi kabar baiknya, otak kita itu punya plastisitas, kemampuan buat berubah dan adaptasi. Jadi ngelola stres dan mendukung adrenal itu bisa bantu ngelindungin dan bahkan mungkin perbaiki beberapa fungsi. Cuma ya itu, kalau kondisi stres tinggi dan DHR rendah ini terus-terusan terjadi tanpa diatasi, kelenjar adrenal bisa kelelahan. Ini yang sering disebut adrenal fatigue atau kelelahan adrenal. Adrenal fatigue. Apa aja tuh tanda-tandanya kalau adrenal kita udah capek? Jangan-jangan banyak dari kita yang ngalamin tapi nggak sadar ya. Bisa jadi, tanda-tandanya itu bisa kayak kemampuan Anda ngadapin stres rasanya kok turun drastis ya, gampang meledak buat hal sepele, terus merasa super lelah pas pagi hari, susah banget bangun, atau ada penurunan energi yang drastis di sore hari. Mungkin juga tekanan darah mulai naik, lemak di perut itu bandel banget, susah ilangnya, sering ngalamin brain fog, kayak ada kabut di otak, susah mikir jernih gitu, memori jangka pendek jadi jelek, susah konsentrasi, gairah seks menurun, kadang ngerasa pusing kalau berdiri cepat dari posisi duduk, tanda penuaan dini muncul lebih cepat, jadi lebih gampang sakit atau kena infeksi, dan kalau ada luka, sembuhnya lama. Kedengarannya emang kayak daftar keluhan orang sibuk zaman sekarang ya, tapi bisa jadi ini sinyal dari adrenal yang udah kecapean. Wah, banyak banget ya ternyata potensinya. Oke, sekarang kita pindah ke hormon lain yang juga krusial nih, hormon seks. Ada estrogen, progesteron, testosteron. Ini penting bukan cuma buat fungsi reproduksi aja ya, tapi juga buat otak dan mood, baik buat pria maupun wanita. Kita mulai dari wanita dan estrogen dulu kali ya. Boleh. Ya, estrogen itu sering dikaitkan sama perasaan nyaman dan stabil karena ada interaksinya sama serotonin. Tapi, lagi-lagi kuncinya itu keseimbangan. Kalau kebanyakan, bisa bikin cemas dan gampang marah. Kalau terlalu sedikit, bisa memicu depresi dan kebingungan. Naik turunnya estrogen secara alami selama siklus menstruasi aja udah cukup ngaruh ke suasana hati. Ini yang sering kita kenal sebagai PMS itu. Dan masalah ini bisa jadi lebih rumit pas masuk perimenopause ya. Periode transisi sebelum menopause itu, gejalanya tuh ternyata bukan cuma hot flashes atau keringat malam aja ya. Betul banget. Perimenopause itu bisa berlangsung 8-10 tahun sebelum menstruasi benar-benar berhenti loh.
Jauh sebelum hot flashes muncul, bisa terjadi fluktuasi estrogen yang liar. Kadang melonjak tinggi banget, kadang anjlok drastis. Ini bisa bikin gejala PMS jadi jauh lebih parah dari biasanya. Terus masalah memori jangka pendek yang bikin frustrasi kayak, aduh, tadi aku taruh kacamata di mana ya? Jadi lebih gampang nangis tanpa alasan jelas, ngerasa depresi, bahkan lebih sensitif sama rasa nyeri. Satu hal yang juga disinggung di bab ini tuh soal penggunaan pil KB. Disebutkan kalau pil KB itu berpotensi menguras cadangan beberapa vitamin B, vitamin E, magnesium, dan serotonin. Nah, ini mungkin bisa ningkatin risiko depresi pada sebagian wanita. Dan penting diingat nih, depresi itu sendiri adalah faktor risiko buat masalah kognitif dan demensia di kemudian hari. Lalu masuklah fase menopause. Dulu mungkin kesannya udah tua ya. Tapi kalau lihat sekarang, banyak wanita di usia menopause justru lagi aktif-aktifnya di puncak karir atau kehidupan sosial. Kayak contohnya ibu penulis buku ini yang masih sangat aktif di usia 85. Tapi ya, penurunan estrogen yang alami terjadi pas menopause itu tetap perlu diperhatikan ya, karena pengaruhnya ke fungsi kognitif dan memori. Tentu saja. Dan jangan lupakan testosteron. Ini sering dianggap hormon pria, padahal wanita juga butuh dalam jumlah yang lebih kecil buat energi, mood, dan gairah. Kadar testosteron yang rendah, baik pada pria maupun wanita, itu dikaitkan sama depresi, memori yang buruk, kelelahan kronis, kurang motivasi, dan ya tentu saja gairah seks yang menurun. Pada pria, ada beberapa faktor gaya hidup nih yang disebut bisa nurunin testosteron. Lemak perut berlebih, karena jaringan lemak itu bisa ngubah testosteron jadi bentuk estrogen yang kurang sehat. Terus stres kronis yang nggak dikelola, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi gula dan makanan olahan, sama kekurangan mineral penting kayak seng. Oke, jadi nginget betapa kompleks dan vitalnya peran hormon-hormon ini, apalagi seiring nambahnya usia, buku ini kan nyaranin pemeriksaan hormon berkala ya, terutama setelah usia 40. Tapi biar nggak pusing nih sama daftar tes yang panjang dan kode-kode lab, apa sih prinsip utamanya? Apa yang perlu kita diskusikan sama dokter kita? Prinsip utamanya sih minta panel pemeriksaan yang komprehensif. Jangan cuma tes standar yang mungkin cuma ngukur 1 atau 2 penanda aja. Misalnya nih, buat tiroid jangan cuma puas sama TSH doang. Penting juga ngelihat kadar hormon aktifnya, free T3, dan hormon non-aktifnya, free T4, plus penanda autoimun, antibodi tiroid, kalau memang ada kecurigaan ke arah sana. Tujuannya itu buat lihat fungsi tiroid secara keseluruhan, bukan cuma angka TSH yang mungkin normal rendah. Terus buat hormon stres kayak kortisol, idealnya diperiksa polanya sepanjang hari, misalnya lewat tes saliva atau urin, bukan cuma sekali tes darah pagi hari. Lalu ada DHEAS, hormon adrenal penyeimbang kortisol yang kadarnya cenderung turun seiring usia. Nah, penting juga buat tahu levelnya. Kalau hormon seks gimana? Prinsipnya sama juga. Sama aja, buat testosteron, baik pada pria maupun wanita, penting lihat kadar total dan bentuk bebasnya, free testosteron, yang aktif kerja di sel. Nah, bagi wanita, pemeriksaan kadar estrogen dan progesteron juga krusial, terutama kalau ngalamin gejala terkait siklus atau pas perimenopause-menopause. Intinya sih diskusikan sama dokter Anda biar dapat gambaran lengkap soal profil hormon Anda. Jangan cuma sepotong-sepotong. Ingat, tujuannya itu capai kadar optimal buat Anda, bukan sekedar masuk rentang normal yang kadang lebar banget itu. Oke, jadi kita udah tahu risikonya, udah tahu pentingnya cek yang komprehensif. Sekarang bagian yang paling ditunggu nih. Apa yang bisa kita lakukan? Bab ini kan ngasih semacam resep gitu ya buat jaga keseimbangan hormon demi otak yang sehat. Apa aja poin utamanya? Resep ini dimulai dari pola pikir dulu nih. Poin pertama itu, jadikan hormon sebagai prioritas. Maksudnya, sadari betapa krusialnya keseimbangan hormon buat fungsi otak dan memori Anda. Jadi, optimasi hormon itu harus jadi bagian penting dari strategi kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kedua, ini mungkin kedengaran klasik ya, tapi fundamental banget. Batasi yang buruk, perbanyak yang baik. Artinya, ya hindari atau kurangi rokok, kelola stres dengan efektif, ini penting banget. Jauhi makanan olahan yang penuh gula dan lemak gak sehat, perhatiin konsumsi gandum kalau Anda ngerasa sensitif, prioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas, target 7-8 jam, batasi kafein dan alkohol berlebihan, sama jaga berat badan ideal. Sebaliknya,
perbanyak aktivitas fisik teratur, termasuk latihan beban yang bagus buat hormon, makan makanan utuh yang kaya nutrisi, dan cari cara sehat buat kelola stres harian. Misalnya nih, teknik napas dalam atau meditasi singkat aja itu bisa langsung bantu nurunin kortisol loh. Poin ketiga adalah hindari pengganggu endokrin sebisa mungkin. Ini tuh bahan kimia di lingkungan kita mulai dari pestisida, di buah sayur non-organik, plastik jenis tertentu, sampai bahan kimia di produk perawatan tubuh atau pembersih rumah tangga yang kerjanya bisa niru atau ganggu hormon alami kita. Jadi ya, lebih bijaklah milih produk alami atau organik kalau memungkinkan. Dan yang keempat, gimana kalau memang perlu intervensi lebih lanjut? Yang keempat itu gunakan suplemen pendukung atau terapi hormon dengan bijak. Kalau Anda mikir mau pakai suplemen, pilih yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Idealnya sih dengan panduan ahli. Bab ini nyebutin beberapa nutraceutical yang bisa mendukung sistem tertentu. Contohnya buat dukungan tiroid ada nutrien kayak L-tyrosin, yodium, selenium, seng, sama herbal adaptogen seperti ashwagandha. Nah, adaptogen ini unik karena dia bantu tubuh adaptasi sama stres. Ashwagandha disebut lagi ya. Kayaknya penting banget ya buat stres juga. Betul, ashwagandha sama rhodiola itu adaptogen yang sering disebut buat dukungan adrenal dalam ngadepin stres, bareng sama vitamin B5, asam pantotenat, dan vitamin C. Terus buat bantu metabolisme estrogen yang sehat pada wanita, disebutin senyawa kayak DIM dari sayuran brokoli-brokolian gitu, omega 3, khususnya EPA, kalsium deglukarat, sama probiotik buat kesehatan usus. Dan secara umum ya, fondasi nutrisi kayak multivitamin mineral yang bagus, omega 3 EPA dan DHA, vitamin C, magnesium, zinc, vitamin B kompleks, selenium sama yodium itu kunci buat bantu jaga simfoni hormon Anda tetap selaras. Kalaupun terapi hormon, misalnya buat tiroid atau pengganti hormon pas menopause, diskusikan pilihan hormon bioidentik yang struktur molekulnya mirip hormon alami tubuh sama dokter yang ahli di bidang ini. Dan tentu saja, selalu di bawah pengawasan medis yang ketat. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang lagi dengerin? Jelas banget ya, hormon itu bukan cuma soal reproduksi atau energi sesaat aja. Mereka itu pemain kunci dalam kesehatan otak dan kemampuan memori kita. Ketidakseimbangan di tiroid, adrenal, atau hormon seks itu adalah faktor risiko yang signifikan dalam model Bright Minds yang dibahas Dr. Amen. Tapi, nah ini bagian pentingnya. Ini adalah faktor risiko yang seringkali bisa diidentifikasi dan diatasi. Dengan pemeriksaan yang tepat, diagnosis yang akurat, dan intervensi yang ditargetkan yang bisa aja kombinasi dari perubahan gaya hidup, pola makan yang lebih baik, dukungan nutraceutical yang terarah, sampai pengobatan kalau memang mutlak perlu, keseimbangan hormon itu seringkali bisa dipulihkan, atau setidaknya ditingkatkan secara signifikan. Jadi, merasa lelah sepanjang waktu, pikiran sering berkabut atau jadi pelupa itu nggak harus dianggap sebagai bagian normal dari kesibukan atau penuaan. Bisa jadi, itu adalah sinyal penting dari tubuh Anda, dari orkestra hormon Anda yang minta perhatian. Dari cerita Anita tadi, atau dari berbagai gejala yang kita bahas, ada nggak sih yang rasanya klik atau relevan sama apa yang mungkin lagi Anda alami sekarang? Sumber ini memang menyoroti gimana fungsi hormon kita cenderung menurun ya seiring bertambahnya usia, tapi sekaligus menggarisbawahi betapa besarnya pengaruh pilihan gaya hidup kita setiap hari terhadap proses tersebut. Jadi kita nggak sepenuhnya pasrah sama usia gitu aja kan? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup nih, buat Anda renungkan. Mengingat betapa eratnya hubungan antara hormon dan otak Anda, perubahan gaya hidup kecil apa, satu aja, yang bisa Anda mulai terapkan hari ini atau minggu ini untuk mendukung simfoni kimiawi dalam diri Anda terlepas dari berapapun usia Anda saat ini. Mungkin sesederhana nambahin sayuran hijau pas makan siang, atau coba tidur 15 menit lebih awal, atau jalan kaki sebentar pas istirahat buat ngelola stres. Coba pikirkan satu langkah kecil aja yang rasanya paling mungkin buat Anda lakukan.